Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam Idea Channel Inspirasi Dr. Anas. Hari ini saya berada di Kota Palopo, negeri para raja, tepatnya di Warkop Kampis. Ya, kita akan bertemu dengan owner Kampis dan akan belajar tentang cara membuat paco. Ayo, let's go! Jadi ikan favorit untuk dibuat paco ini adalah ikan mairo dan ikan carede. Ikan carede. Wah, luar biasa. Jadi rupanya proses awal yang dilakukan adalah membersihkan ikan, lalu kemudian memisahkan antara daging dan tulang. Iya. Jadi coba diperhatikan itu ini ikan yang masih baru. Kemudian di sana itu adalah daging ikan yang sudah dipisahkan dari tulang. Ini tulangnya dibuang ya. Jadi itu nanti akan menjadi milik kucing ya. Kalau yang ini akan menjadi makanan santapan kita sebentar ya, paco. Kita tahu bahwa paco itu adalah ikan mentah. Makanan khas Palopo. Iya, iya, makanan khas Palopo yang terdiri dari ikan mentah yang diolah menjadi makanan siap saji dengan cara merendam di air cuka atau air jeruk. Kita lihat prosesnya seperti ini. Nah, ternyata cara membuat paco ini hanya mengandalkan bahan-bahan dari tanaman tradisional ya. Kita lihat di sini persiapannya ada lombok ya. Wah, luar biasa. Siapa yang sanggup makan lombok sebanyak ini? Lombok ini tidak dipakai semua ya kali ya. Hanya secukupnya saja ya. Secukupnya. Sesuai dengan selera yang mau makan, mau pedas level 1, mau pedas level 2, atau mau pedas level 10. Itu tergantung dari selera kita. Lalu kemudian ada jeruk nipis. Ya, jeruk nipis ini untuk memberi rasa cuka dan juga nanti untuk merendam ikan yang sudah dipisahkan tadi. Dan inilah proses untuk memasak ikan dengan menggunakan rendaman air cuka. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Nah, yang lebih khas lagi adalah dange. Ini dia dange, yang merupakan makanan khas Luwu juga ya. Dange ini terbuat dari sagu, lalu kemudian dipres ya, seperti ini bentuknya. Ini nanti akan kita campur dengan menggunakan paco dan ya nanti kita rasakan sendiri bagaimana rasanya. Kemudian ada patikala ya. Ini patikala juga memberi rasa aroma asam ya, asam, tadi ya, asam ya. Ini patikala, ini bisa dibikin paco, bisa juga dibikin kapur. Nah, kacang ini hanya penambah selera saja, pelengkap selera yang ya merupakan pengembangan sedikit modern sekali agar peco ini bisa mengikuti tren lidah masyarakat yang ada sekarang. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah bahan-bahan siap seperti ini kali? Silakan. Kalau ini kan ada dua macam ini jeruk. Jeruk ya? Iya. Oh, ada dua macam ya? Dua macam. Ya, ini satu jeruk purut. Jeruk purut. Nah, kalau ini jeruk biasa. Ya, jeruk nipis biasa ya. Jeruk nipis. Bedanya apa? Bedanya ini adalah ini yang punya air banyak ya, untuk menjadi cuka. Kemudian yang ini pengharum dan juga cuka. Oh, gitu ya. Dia lebih didominan ke arah pengharum. Iya, pengharum. Sambil menunggu ikan dipisahkan tulang dan dagingnya, apa yang kita mau persiapkan? Yang mau dipersiapkan ini adalah lombok secukupnya, ya, sesuai dengan kebutuhan orang. Iya, oke. Kita lihat ya. Ini owner Kampis yang langsung mengolah makanan.
Wow, level 1 ya kali ya, level 1 ya. Ini level 1. Ya, jangan yang level 10 karena kita ini belum terbiasa dengan level 10 ya. Oke, nah kita lihat patikalanya, kemudian lomboknya dengan garamnya diulek-ulek. Ya. Ya. Setelah diulek, hasilnya seperti ini ya. Setelah diulek hasilnya seperti ini. Kemudian tadi juga dicampurkan dengan kacang sedikit untuk penambah rasa ya. Penambah selera agar ada rasa kacang-kacangnya gitu. Nah, selanjutnya setelah ulekan selesai, ikan yang mau yang mau diolah juga sudah siap. Maka langkah selanjutnya adalah jeruk yang harus mengiris-ngiris jeruk ya. Jeruk yang biasa dulu ya kali. Ya, yang biasa dulu. Oke, kita lihat. Ini jeruknya dipotong-potong sebanyak mungkin karena ini yang akan digunakan untuk merendam ikan melalui proses apa tadi? Fermentasi. Melalui proses fermentasi. Jadi proses masak ikan ini melalui sistem fermentasi, bukan digoreng, bukan dibakar, bukan direbus ya, tapi menggunakan air jeruk, air cuka untuk proses fermentasi. Nah kali, selain jeruk nipis, kalau misalnya jeruk nipis tidak ada, bisa nggak kita pakai cuka? Bisa pakai cuka, Bisa, cuman ya kekurangan kalau pakai cuka, ciri khas sebagai makanan khas daerah itu hilang. Hilang ya? Karena baunya yang berbeda. Ya, tapi kalau kita ingin sekali makan pacok, kemudian sedang tidak berada di kampung atau sedang tidak berada di dekat pasar, lalu kemudian cuka tersedia, itu bisa digunakan karena prosesnya sama dengan melakukan melalui proses fermentasi. Nah, ini cukanya jeruknya lagi dipotong-potong, kemudian setelah itu nanti kita peras ke sini, kemudian kita tunggu beberapa saat. Setelah diiris-iris, maka jeruk ini diperas ya. Diperas ke ikan secukupnya ya, hingga semua ikan ini kira-kira terendam dengan menggunakan air jeruk tadi. Ini direndam berapa lama kali? Paling lama 5 menit. 5 menit ya. Wow, cepat sekali. Iya. Ini dahsyat sekali ya, air jeruk, air cuka hanya direndam dalam kurun waktu 5 menit itu sudah mampu membuat ikan ya itu menjadi matang ya, menjadi matang dan layak untuk dikonsumsi. Iya. Ini prosesnya tadi ya, jeruk diperas-peras ya. Nah, setelah itu diaduk-aduk agar air perasan jeruk nipis tadi itu benar-benar rata dan menyentuh semua permukaan ikan ya. Nah, kalau tidak diaduk seperti ini, dikhawatirkan ada beberapa permukaan ikan yang tidak tersentuh oleh air jeruk sehingga airnya tidak mengalami kematangan. Nah, ya. Ini sebentar ini kalau sudah mulai matang, ini berubah warnanya dagingnya. Berubah warna menjadi keputih-putihan. Keputih-putihan. Ya. Itu berarti sudah matang. Ya. Oh, luar biasa ya. Ini memakan waktu selama 5 menit. 5 menit. Oke. Kalau begitu saya ikut juga ini. Sendok. Ya. Oke, kita pakai sendok ya. Kita aduk-aduk sampai matang. Oke. Wow. Nah, sepertinya air perasan jeruknya masih kurang ya. Ya. Berarti harus ditambah lagi. Iya. Karena semakin banyak rendaman air jeruknya, itu akan mempercepat dan memperbaiki kualitas kematangan ikan dan juga membedakan rasa pada saat kita makan. Wah, rupanya cara memeras juga ini ada teknik-teknik tertentu.
Nah, ini kita lihat warna ikan sudah mulai agak keputihan, agak putih-putih ya, artinya sedang dalam proses untuk menuju kematangan ya. Ya, tadi kita dengar bahwa proses sesungguhnya yang terjadi ini adalah proses fermentasi. Yang menyebabkan ikan ini dari mentah menjadi matang ya, dan siap untuk dikonsumsi. Tentu bagi yang belum terbiasa dengan makanan seperti ini akan merasakan ya aneh-aneh dikit, tetapi setelah terbiasa pasti akan cari lagi. Bahkan saya yakin pemirsa yang ada di rumah ini akan mencoba mempraktekkan menu pecok khas Luwu seperti ini ya. Nah, ini juga menurut nenek-nenek moyang kita yang ada di Luwu bahwa pecok ikan seperti ini apalagi dikonsumsi di pagi hari itu memiliki khasiat tertentu ya dalam hal stamina, dalam berkeluarga. dalam hal stamina ya, stamina tanda kutip. Saya kira Bapak Ibu bisa memahami ya. Ini sudah Oke. matang, ini Nah, sudah matang. tadi kita lihat warnanya itu agak ke coklat-coklatan dan sekarang sudah berubah warna menjadi putih ya. Putih. Ini pertanda, ayo di zoom dulu, di zoom dulu. Ya, ini sudah berubah warna menjadi putih. Ini pertanda bahwa ikan ini sudah memasuki tahap matang ya, dan siap untuk dikonsumsi. Nah, tadi kan ada kecoklat-coklatan ya, Ya, bahkan masih ada seperti darah-darah gitu. Tapi sekarang ini kita lihat sudah pucat semua. Ini berarti bahwa proses fermentasinya sudah selesai dan ikan ini sudah matang dan siap untuk dikonsumsi. Kita lihat apa lagi yang akan terjadi. Ini sudah dicampur dengan jeruk purut ya, untuk memberi aroma tersendiri buat ikan pecok kita. Ya, ya. Ini kan tadi kita sudah lihat bahwa sudah ada tanda-tanda matang, lalu kemudian diberi jeruk purut ya. Selain untuk menambah rasa cuka, juga memberi aroma harum pada ikan pecok ini. Nah, tadi kita lihat ini sudah kelihatan warna putihnya ya. Sudah kelihatan warna putih. Oke, ini sudah siap. Ini sudah siap, tinggal dicampur dengan lombok ya. lombok yang sudah diulek tadi. Nah, lombok yang sudah diulek tadi itu akan dicampurkan ke dalam ikan ini. Tentu jumlah lombok yang akan kita campurkan itu sesuai dengan selera ya. Tadi kita minta level 1. Jadi berarti tingkat kepedasannya di level 1 ya, tidak terlalu pedis. Silakan kali. Kita lihat proses pencampurannya seperti apa. Nah, ini dia nih. Kita ambil. Wow, luar biasa. Ya. Setelah itu diaduk ya. Ini boleh ya? Boleh. Ya? Oke. Kita ambil sesuai levelnya. Kemudian diaduk-aduk. Wah. Ini aroma kacangnya udah mulai terasa nih. Ya. Bau-bau kacangnya ini sudah mulai terasa. Menghilangkan rasa amis Ya. sama Oh ya. ikan juga. Ya. Ternyata kacang ini dengan jeruk purut tadi salah satunya adalah menghilangkan rasa amis ya. Hebat ya, hebat. Ini sudah siap. Nah, pemirsa di rumah, setelah kita aduk-aduk rata seperti ini, ya berarti ikan pecok ya, yang kita buat ini sudah siap untuk dikonsumsi. Ini dikonsumsi. Siap ya kali? Siap, sudah siap. Nah, bagaimana cara menghidangkannya? Ayo kita hidangkan. Ya. Kemudian kita mulai untuk, ya kita lihat ikan yang sudah siap. Nah, ini pecok ikan mairo, ini pecok ikan sarede yang siap untuk dikonsumsi. Kita coba hidangkan dulu bersama dengan dange ya. Ya. Kita hidangkan bersama dengan dange. Dange itu
tipis seperti ini, ya. Nanti kita potong-potong, ambil ikannya, maknyus rasanya. Oke. Ada juga yang memakan dengan menggunakan nasi, ya. Ada juga yang memakan dengan menggunakan nasi. Silakan sesuai selera. Bagi yang suka dange, dange ini terbuat dari sagu, makan dengan dange. Bagi yang tidak suka dange ada nasi, ya. Oke. Nah, kita proses penghidangan. Semua bahan-bahan yang sudah tidak digunakan kita singkirkan dulu. Ini kita singkirkan dulu. Kalau masih ada yang merasa ingin menambah pedasnya, boleh ditambah ulakan-ulakan lombok di situ, ya. Oke. Oke. Ini nasinya. Ini nasinya, ini piring-piringnya. Ini, oke, disingkirkan bahan-bahannya. A few moments later. Pecok kita pada pagi hari ini bersama dengan dange dan nasi sudah siap. Selanjutnya kita akan mengundang keluarga, rekan-rekan yang ingin menikmati pecok ini. Nah, bagi teman-teman yang ada di rumah yang ingin mencoba rasa pecok khas Palopo, silakan menonton video ini dan langsung saja memperagakan dengan sederhana. Lalu kemudian kita akan rasakan bagaimana nikmatnya pecok Palopo yang merupakan makanan khas nenek moyang Tanalu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.